Ramai, penuh, antre panjang. Di satu sisi kota Malang, kafe modern dipadati pengunjung setiap malam. Namun hanya beberapa meter dari sana, warung kopi sederhana terlihat sepi. Padahal yang dijual sama, kopi. Lalu muncul satu pertanyaan besar. Apakah semua pelaku usaha benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang? Dulu, sekitar 10 hingga 15 tahun lalu, warung kopi adalah ruang sosial masyarakat. Tempat berdiskusi, bertukar pikiran, dan membangun relasi secara sederhana. Hari ini, kafe modern hadir dengan konsep estetik, promosi digital, dan strategi pemasaran yang terencana. Apakah ini sekedar perubahan zaman? Ataukah ada ketimpangan kesempatan di baliknya? Dalam perspektif pendidikan Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fenomena ini bukan hanya soal kopi, ini tentang peluang, persaingan, dan masa depan usaha kecil. Mari kita telusuri lebih dalam. Dari hasil observasi lapangan, terlihat perbedaan nyata dalam cara penyajian dan promosi. Kafe hadir sebagai ruang pengalaman sosial dengan desain modern dan fasilitas lengkap. Sementara itu, warung kopi lebih sederhana dan fungsional. Perubahan ini menunjukkan adanya transformasi dalam dunia usaha yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat. Yang paling pertama dan utama pasti food and beverage-nya ya. Maksudnya kayak masuk ke selera aku atau enggak. Yang kedua baru estetika dari tempatnya sih, sama kenyamanannya, sama vibes-nya gitu. Kebanyakan mungkin dari mulut ke mulut ya. Kayak direkomendasiin sama teman-teman atau juga bisa dari rekomendasi yang ada di sosial media gitu. Tapi juga nggak jarang lewat gitu terus kayak pengen mampir aja, pengen nyoba gitu. Masuknya ke branding ya, jadi menurutku kalau misalnya branding itu yang paling utama sih. Tapi untuk branding cafe sendiri kan banyak, ada yang dari food and beverage-nya, ada yang dari vibes-nya, ada yang dari temanya gitu. Jadi ya itu preference aja sih, tapi kalau misalnya menurut aku untuk pelaku usaha cafe yang paling diutamakan tuh kualitas makanan sama minumannya baru vibes-nya gitu. Kayak waktu itu sempet ada beberapa kafe yang nawarin aku kayak hari ini ada pop-up event gitu. Itu biasanya aku ikut, terus habis itu aku juga bantu promosiin karena menurut aku itu salah satu hal yang bisa menggait konsumen gitu loh. Apalagi kayak misalnya promo package, kayak kalau misalnya sekarang kan ada iftar package, itu bakal berguna banget buat konsumen atau pelaku usahanya. Terus kayak misalnya pop-up event itu bisa mendukung UMKM, sama bisa kita yang pengen misal beli gelang-gelang kayak gini, itu bisa langsung datang ke kafe sambil beli produk kafenya. Jadi itu menurut aku lumayan berpengaruh sih. Kakak sebelumnya pernah ke warung kopi biasa gitu nggak? Of course pernah lah. Banyak perbedaannya. Yang pertama itu mungkin itu higienisan makanannya ya, sama minumannya. Itu juga hal pertama dan utama yang harus diperhatikan. Terus yang kedua mungkin dari menu-menunya. Kalau biasanya menu-menunya di kafe kan lebih bervariatif atau lebih modern gitu. Kalau misalnya di warung kopi biasa kan ya mungkin cuma kopi hitam, pisang goreng gitu-gitu kan. Tapi ya itu preference aja sih, karena beda harga ya, beda kualitas juga. Jadi nggak bisa nyalahin juga kalau misalnya warung kopi itu nggak sesuai sama selera kita ataupun kebalikannya. Apa yang kalian bayar itu yang kalian dapat. Jadi kalau misalnya makanannya enak, vibes-nya enak, harga mahal itu bukan masalah. Tapi kalau misalnya makanannya atau beverage-nya tuh pas-pasan aja tapi harganya mahal dan didukung dengan vibes yang nggak enak, itu akan menjadi perbandingan yang sangat bakal aku perhatikan kalau misalnya aku mau mengunjungi satu tempat. Kayak misalnya orang buka ini, aku suka nih sama vibes-nya, aku suka sama makanan sama minumannya, jadi aku sering kesini. Tapi kayak misalnya makanan kafe-kafe lain yang menurut aku overrated dan overpriced tapi biasa aja, itu aku malah jarang kesana sih, karena kayak ada yang lebih bagus dan lebih murah dan lebih worth it gitu sih. Berdasarkan grafik, faktor utama mengunjungi kafe terbagi secara merata. Hobi, kenyamanan, daya tarik tampilan, dan sosialisasi masing-masing memiliki persentase sebesar 25%. Berbeda dengan warung kopi, faktor kenyamanan mendominasi dengan persentase 62,5%. Sementara itu,
sosialisasi sebesar 25%, dan menu sebesar 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen kafe memiliki alasan yang beragam dan seimbang dalam memilih tempat. Sedangkan pada warung kopi, kenyamanan menjadi alasan utama yang paling menonjol dibandingkan faktor lainnya. Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa kafe menawarkan pengalaman yang lebih beragam. Sementara, warung kopi lebih menonjol pada aspek kenyamanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan daya tarik antara kafe dan warung kopi terletak pada variasi pengalaman yang ditawarkan pada konsumen. Kalau dari kami di Cafe Gaming itu biasanya ada promo. Jadi para kita ini gabung ya, fokus sama biliar jadi satu. Jadi biasanya kita ada banding untuk biliar main berapa jam. Misalnya ada juga bonus beverage atau minuman itu. Kalau namanya bisnis itu kan pasti ada running, sepinya gitu kan ya. Karena juga target pasar kita kan rata-rata pelajar mahasiswa, dan pasti ada di bulan-bulan tertentu yang memang mahasiswa waktunya pulang, jadi kan kita lebih omsetnya menurun. Jadi biasanya kita lebih pinter-pinter aja sih lihat situasi, kita lihat promo yang cocok seperti apa, dan kita juga mengandalkan sosial media. Lebih sering ada event, jadi kita kerjasama sama IO, mereka buat turnamen, jadi kita juga bisa sell up-nya itu di situ. Jadi kayak ketika seperti itu biasanya kita ada event kayak main biliar gitu ya. Iya, betul. Fokusnya tuh sebenarnya di Instagram. Kita konten-konten gitu, kita juga hire social media spesialis, konten kreator. Mungkin lebih karena suasananya ya. Jadi kita juga mencocokkan sama selera Gen Z, anak muda sekarang yang mereka lebih suka vibes-nya tuh yang modern kayak gini gitu sih. Dan kita juga ada biliar juga kan. Jadi kayak bisa jadi sesuatu yang menarik dibanding kafe-kafe lain. Pastilah, pasti berdampak sama lifestyle ya. Dan selain di sini mereka juga ngopi, makan, di sini mereka juga bisa bersosialisasi, juga tambah-tambah relasi. Soalnya kebanyakan customer di sini pada ini sih banyak-banyak jadi kayak temen gitu. Akhir tahun kemarin 2025, warung kopi ini masih baru sih. Sebelumnya jadi warung kopi itu masih jadi kayak warung soto, punya inisiatif dirubah jadi warung kopi. Kalau dibandingkan dulu sih, dulu masih sepi ya. Mungkin orang sekarang itu kayak anak rasid dan sekarang itu suka warung kopi atau tempat tongkrongan itu yang lebih ke sama klasik atau retro. Soalnya tempat nongkrong sekarang yang dicari itu spot fotonya. Tiap warung kopi itu punya ciri khasnya masing-masing. Ciri khasnya itu biasanya ada yang menyediakan kayak berbagai macam minuman, terus kayak camilan yang lebih disukai anak-anak zaman sekarang. Kalau orang tua mampir ke warung kopi kan biasanya cuma ngopi, makan, dan nongkrong gitu aja. Mungkin kayak tempatnya lebih bersih, terus ya lebih enak buat nongkrong gitu aja. Kendala sih mungkin sekarang lebih banyaknya warung kopi atau kafe, jadi ya lebih banyak pesaing gitu. Ya kita tinggal ini aja, tetap jaga kualitas sama pelayanan. Harapan sih kita lebih mementingkan meningkatkan pelayanan, juga kualitas ya terutama sih pelayanan. Menurut sejumlah data, sebagian besar Gen Z Indonesia meminum kopi 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Data ini menunjukkan bahwa kopi telah menjadi bagian dari lifestyle tren generasi muda dan mempengaruhi dalam behavior mereka. Penelitian dalam jurnal Alkalam menyebutkan bahwa remaja memilih kopi karena suasana dan kenyamanan. Studi lain di jurnal peradaban menunjukkan bahwa digital marketing dan service quality berpengaruh terhadap kenyamanan. Hal ini memperkuat brand positioning sekaligus membentuk customer experience yang lebih baik di kalangan muda. Sementara itu, penelitian dari Jurnal Teknologi UPI menunjukkan bahwa banyak UMKM kopi masih menghadapi kendala dalam penerapan
menggunakan digital marketing. Ramainya kartu modern dan sepinya warung kopi bukan sekedar soal tempat nongkrong. Ini tentang siapa yang mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Sejarah terus bergerak, gaya hidup berubah, strategi promosi berkembang. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah, keadilan sosial. Apakah persaingan hari ini benar-benar adil? Ataukah yang kuat dalam promosi akan selalu lebih didengar? Dalam filosofi Jawa, ada pepatah, urip iku urip. Hidup itu harus memberi cahaya. Maka pertanyaannya sekarang, apakah perkembangan ekonomi kita sudah memberi cahaya bagi semua atau hanya bagi sebagian? Karena pada akhirnya, keadilan sosial bukan sekedar sila dalam Pancasila, tapi tanggung jawab kita bersama.